Oke guys, balik lagi sama aku Amelia di sini. Dan untuk kali ini aku mau membahas masalah penyakit yang emang merupakan penyakit lumrah banget yang ada di kalangan masyarakat gitu. Siapa sih yang nggak tahu tentang penyakit asam lambung? Dan juga sebutan lainnya juga adalah penyakit GERD. Buat kalian yang sering terkena asam lambung ataupun sudah lama banget menderita penyakit asam lambung ataupun juga MAH, sebenarnya pengertian dari asam lambung itu sendiri apa sih? Penyakit asam lambung atau yang dikenal juga sebagai gastroesophageal reflux disease, yaitu GERD itu sendiri, adalah munculnya rasa terbakar di dada akibat asam lambung yang naik ke tenggorokan. Penyakit asam lambung itu sendiri biasanya dialami oleh orang dewasa maupun juga oleh anak-anak. Nah, biasanya juga nih ya, penyakit asam lambung itu sering diduga ataupun juga banyak banget orang yang mengira dan menduganya bahwa penyakit asam lambung ini merupakan penyakit serangan jantung ataupun penyakit jantung koroner, karena gejalanya yang memang hampir mirip gitu, yaitu seperti nyeri dada dan juga rasa tidak enak. Walaupun penyakit dari GERD ini itu tuh tidak semengerikan ataupun juga tidak semembahayakan penyakit jantung, tetapi harus segera ditangani karena untuk mencegah timbulnya komplikasi. Nah, lalu penyebab dan gejala dari penyakit asam lambung tuh apa dan kayak gimana? Penyakit asam lambung terjadi ketika otot kerongkongan bawah atau otot LIS itu melemah. Nah, otot ini tuh seharusnya berkontraksi dan menutup saluran kerongkongan setelah makanan turun ke lambung. Nah, bila otot ini lemah, kerongkongan akan tetap terbuka dan asam lambung akan kembali naik ke kerongkongan. Nah, kondisi ini beresiko terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, serta penderita obesitas. Gejala utama dari asam lambung itu naik adalah rasa seperti terbakar di dada ataupun heartburn yang bisa memburuk setelah makan atau saat berbaring. Gejala ini biasa disertai ataupun juga sering disertai dengan gangguan pencernaan lainnya, seperti sering bersendawa, mual, muntah, sesak nafas, serta mulut yang terasa asam. Lalu, pengobatan dan pencegahan dari penyakit asam lambung itu kayak gimana? GERD dapat diatasi dengan mengubah pola hidup ataupun perilaku hidup sehari-hari. Contohnya seperti menurunkan berat badan jika yang memang kelebihan berat badan, menjauhi makanan-makanan tertentu termasuk juga jenis makanan ataupun buah-buahan yang asam, berhenti merokok, dan jangan langsung berbaring setelah makan. Nah, ada juga beberapa tanaman herbal yang bisa mengatasi penyakit asam lambung, seperti jahe. Dokter juga dapat memberikan obat untuk mengatasi asam lambung dan juga meredakan MAH. Tapi jika memang semua itu tidak ada hasilnya dan juga tidak bisa ditangani dengan cara yang seperti itu, penanganan terakhir ya merupakan jalur operasi. Dan ya, yang harus kalian tahu juga, pengobatan dari asam lambung itu sendiri tidaklah murah gitu, cukup mahal. Jadi daripada kita tiba-tiba harus menjalani pengobatan asam lambung, lebih baik mencegahnya bukan? Atau ya lebih baik mulai diobati dari sekarang daripada harus dinanti-nantikan dan menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Nah, perlu diingat lagi ya, ingat ini baik-baik. Penyakit asam lambung dapat dicegah dengan cara kalian jika setelah makan jangan langsung berbaring. Jadi, jika setelah makan jangan langsung dibaringkan. Terus juga hindari makan makanan yang berlemak, makan makanan yang pedas, makan makanan yang asam juga, serta berhenti untuk minum minuman yang berkafein dan juga minuman yang beralkohol. Selanjutnya juga aturlah jadwal dan pola makannya kalian. Penyakit asam lambung ataupun kayak orang-orang yang menderita penyakit asam lambung itu harus mempunyai jadwal makan yang teratur dan juga harus mempunyai pola makan yang memang sudah diatur gitu. Ya, seperti tidak boleh makan makanan yang sembarangan seperti yang sudah tadi aku bilang kan. Dan juga bisa minum obat asam lambung yang sudah direkomendasikan oleh dokter, serta obat asam lambung yang memang sudah cocok dengan kalian yang bisa dibeli di apotik ataupun juga di toko-toko obat lainnya.
Nah, jika tiba-tiba saja kalian terkena ataupun terserang penyakit asam lambung, entah itu dalam keadaan yang santai ataupun dalam keadaan yang tengah sibuk bekerja. Jika terserangnya itu dalam keadaan yang tengah sibuk bekerja, maka istirahatkan sejenak. Lalu carilah bantal ataupun apapun itu yang bisa menjadi sandaran kalian. Simpan bantal itu di belakang tubuh kalian, urutkan bantal itu lebih tinggi posisinya. Dan baringkanlah tubuh kalian, senderkan tubuh kalian ke bantal tersebut. Tapi di sini harus diingat adalah jangan memposisikan tubuh kalian seperti tengah berbaring ataupun juga seperti duduk. Namun posisikanlah tubuh kalian tuh setengah berbaring, setengah duduk. Jadi tengah-tengahnya ya. Dan ya tentu aja seperti yang udah aku bilang tadi juga, kalian harus menjaga asupan makanan serta minuman yang masuk ke tubuh kalian. Dan sebenarnya memang juga kan ya, kalau berat badan itu ngaruh juga. Jadi tetap jaga berat badannya kalian untuk tetap ideal. Walaupun semisalnya nih berat badan kalian tuh nggak terlalu ideal ataupun kayak kelebihan sedikit ataupun kekurangan sedikit, yang penting kalian bisa menyeimbangi itu semua gitu dengan pola hidupnya kalian. Ya jaga terus kesehatannya dengan cara apapun gitu kan. Nah, lalu harus kayak gimana nih ataupun apa yang harus dilakukan jika tiba-tiba saja asam lambung itu naik? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah posisikan tubuh kalian dalam posisi rileks ataupun santai. Lalu segeralah minum air putih yang hangat dan carilah bantal yang memang kalian tumpukan bantal itu jauh lebih tinggi serta simpan di belakang tubuhnya kalian. Senderkan tubuh kalian ke bantal dengan posisi tidak berbaring, juga tidak duduk, namun setengah berbaring dan setengah duduk ya posisikannya. Terus langsunglah segera untuk makan. Jika kalian belum makan ataupun kayak telat makan, langsung saja kalian makan. Namun yang harus diingat adalah makan dengan porsi yang sedikit-sedikit ataupun porsi yang kecil. Jangan langsung makan dengan porsi yang banyak. Setelah itu bisa langsung minum obat lambungnya kalian dan istirahatkan sejenak. Namun jika memang kalian pengen merasa lebih nyaman lagi, kalian juga bisa mengkonsumsi jahe, yaitu dengan cara kalian menyeduh jahe gitu kan. Jahenya direbus dulu, terus juga langsung kalian campurkan dengan air hangat dan diminum. Dan kalian harus tahu nih, ada juga beberapa makanan yang bisa meredakan asam lambung, yaitu seperti oat milk, sayuran, putih telur, buah selai jeruk, daging dan makanan laut tanpa lemak, lemak sehat, daun mint, dan teh herbal. Nah, itulah penanganan penyakit asam lambung yang bisa kalian lakukan jika tiba-tiba kalian terserang asam lambung ataupun juga ingin mengobati asam lambung kayak gimana. Cukup lakukan beberapa tips tersebut ya. So, bedakanlah penyakit asam lambung itu dari penyakit yang lainnya. Seperti yang sudah aku bilang tadi, biasanya penyakit asam lambung itu sering dikira sebagai penyakit jantung karena memang gejala yang ditimbulkannya itu sama, padahal jelas-jelas berbeda ya. Nah, di sini kalian harus pandai membeda-bedakannya. Mungkin sampai di sini dulu aja perjumpaan kita kali ini, dan mungkin cukup sampai di sini yang bisa aku kasihkan ke kalian. Semoga bermanfaat dan juga sehat terus ya. Aku mau mengucapkan thanks for watching untuk kalian yang udah tonton dari awal sampai akhir, dan juga saksikan terus video-video selanjutnya. And see you next time. Bye-bye.